Halo teman-teman. Secara historis kita dapat membagi negara-negara di dunia menjadi dua kelompok. Kelompok dominan adalah kekuatan Eropa, mereka disebut penjajah. Kelompok kedua adalah, koloni adalah negara yang ditaklukkan oleh orang Eropa. Penjajah menggunakan kekuatan mereka untuk mengeksploitasi, memaksakan budaya, bahasa, pendidikan, agama, menggunakan sumber daya dan bahkan menetap di koloni. Selama abad ke-19, sebagian besar negara di dunia dijajah oleh orang Eropa. Pada pergantian abad ke-20, negara-negara kolonial memperoleh pembebasan dan merdeka. Namun, saat ini 16 wilayah masih berstatus kolonial. Meskipun mereka tidak lagi dieksploitasi atau ditindas seperti di masa lalu, otoritas lokal memiliki sedikit atau tidak ada otoritas atas metode pendidikan, keamanan, dan pertahanan nasional. Tempat-tempat seperti itu telah diberi nama yang agak menarik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu adalah wilayah non-pemerintahan sendiri. Pertama kita akan datang ke tiga wilayah Amerika Serikat. Satu adalah Kepulauan Virgin yang terletak di Karibia, dengan luas sekitar 346 km persegi dan berpenduduk lebih dari 106.000 orang. Dari 1754 hingga 1814, itu adalah koloni Kerajaan Persatuan Denmark, Norwegia. Dari tahun 1814 hingga 1917 adalah koloni Denmark. Itu kemudian dijual kembali ke Amerika Serikat seharga $25 juta. Saat ini, mereka yang berada di pulau itu juga dianggap sebagai warga negara AS, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk memilih anggota Kongres atau memilih Presiden AS. Yang kedua adalah Kepulauan Samoa, yang terletak di Asia Tenggara di Samudra Pasifik Selatan. Memiliki luas sekitar 200 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 60.000 orang. Pulau-pulau tersebut telah dihuni sejak sekitar 1000 SM. Ke abad 19. Para misionaris barat datang ke sini untuk menginjili dan membangun gereja. Pada tahun 1899, Amerika Serikat dan Jerman bersaing untuk menguasai pulau-pulau dan perjanjian pembagian ditandatangani. Dengan demikian, Amerika Serikat menguasai timur yang disebut Samoa, milik Amerika Serikat. Jerman menguasai bagian barat kepulauan, yang sekarang menjadi negara merdeka Samoa. Sama seperti warga negara Virgin Samoa tidak memiliki hak untuk memilih anggota Kongres dan Presiden. 3. Kepulauan Guam, terletak di bagian barat Samudra Pasifik dengan luas sekitar 540 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 168.000 jiwa. Kepulauan Guam dijajah oleh Spanyol 1668–1898. Setelah Perang Spanyol dan Amerika pecah, AS merebut pulau itu dan memerintah sampai hari ini. Berikutnya adalah dua wilayah seberang Laut Prancis. Termasuk salah satunya adalah Kaledonia Baru yang terletak di barat daya Samudra Pasifik, dengan luas sekitar 18.575 km persegi dan berpenduduk lebih dari 272.000 orang. Pada tahun 1853, Prancis menduduki kepulauan itu dan mengubahnya menjadi koloni tahanan. Meskipun mengalami beberapa perang gerilya, penduduk pulau itu akhirnya ditundukkan. Pada tahun 1946, Kaledonia Baru menjadi wilayah seberang Laut Prancis. Orang-orang di pulau itu diberikan kewarganegaraan Prancis dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan presiden. Pada Oktober 2020, referendum kemerdekaan Nusantara berlangsung. Hasil 53,2% pemilih menentang kemerdekaan. Dengan demikian, Kaledonia Baru tetap berada di bawah Prancis. 2. Polinesia Prancis. Terletak di ujung selatan Samudra Pasifik, dengan luas total sekitar 4.167 km persegi dan berpenduduk lebih dari 280.000 orang. Kepulauan ini menjadi protektorat Prancis pada tahun 1842 dan secara resmi menjadi koloni Prancis pada tahun 1880. Meskipun demikian, mereka masih mempertahankan bahasa asli mereka dan memiliki identitas nasional yang kuat. Seperti Kaledonia Baru, penduduk Nusantara memegang kewarganegaraan Prancis dan memiliki hak untuk memilih presiden. Berikutnya adalah wilayah Kepulauan Tokelau Selandia Baru. Tokelau terletak di Samudra Pasifik Selatan, dengan luas hanya 10 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1.500 orang. Pada tahun 1877, Tokelau menjadi protektorat Inggris dan diubah menjadi koloni pada tahun 1916. Pada tahun 1949, dipindahkan ke Selandia Baru. Hari ini, Tokelau memiliki hak untuk menjadi negara yang merdeka jika mau, tetapi saat ini mereka tidak mau. Terakhir, 10 wilayah Inggris Raya. Tidak salah jika dikatakan bahwa Inggris adalah kerajaan yang mataharinya tidak pernah terbenam. 1. Bermuda.
Merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Atlantik Utara dengan luas sekitar 53,2 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 72.000 orang. Ini adalah salah satu koloni tertua di dunia, didirikan pada abad ke-16. Pulau-pulau itu tidak berpenghuni. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Inggris. Bermuda dianggap sebagai negara oleh Inggris tetapi berada di bawah kendalinya atas pertahanan dan hubungan diplomatik. Dua Kepulauan Falkland terletak di selatan Samudera Atlantik, luasnya sekitar 12.173 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 3.500 orang. Seperti Bermuda, kepulauan itu tidak berpenghuni sebelum kedatangan orang Eropa. Prancis mendirikan koloni di kepulauan itu pada 1764. Pada 1765, ia juga mengklaim pulau-pulau itu. Pada 1770, Spanyol mengirim pasukan untuk memaksa Inggris meninggalkan pulau itu. Pada tahun 1811, Spanyol secara otomatis mundur karena perang semenanjung di dalam negeri. Pada tahun 1833, Inggris kembali menduduki pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1982, Argentina mengirim pasukan untuk menyerang kepulauan tersebut, tetapi Inggris merespons dengan kekuatan ekspedisi, memaksa Argentina untuk menyerah. Patut disebutkan bahwa saat ini Argentina masih mengklaim kedaulatan atas kepulauan ini. 3. Kepulauan Turks dan Caicos, dengan luas sekitar 948 km persegi dan berpenduduk sekitar 56.000 jiwa. Kepulauan Turks dan Caicos dihuni selama berabad-abad oleh penduduk asli Amerindian, sampai kedatangan orang Eropa pada tahun 1512. Pada abad-abad berikutnya, beberapa kekuatan Eropa mengklaim pulau-pulau itu dan akhirnya kerajaan Inggris menguasainya. Penduduk Kepulauan Turks dan Caicos, seperti wilayah seberang laut Inggris lainnya, adalah warga negara wilayah seberang laut Inggris. Memiliki hak penuh yang sama sebagai warga negara Inggris. Secara umum, wilayah Inggris Raya diberikan otonomi yang lebih besar daripada wilayah non-pemerintahan sendiri lainnya. Orang-orang dapat mengetahui sendiri tentang 7 wilayah Inggris lainnya. Video berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.